Ayo nduk, kowe iso. Ayo, kata seorang wanita tua. Ia membungkuk sambil jemarinya menyentuh di antara kaki seorang wanita yang sedang meronta di atas dipan. Di luar hujan turun sejak sore tadi, peluh membasahi wanita tua tersebut. Si wanita tua membatin, belum pernah ia membantu persalinan seseorang sampai selama ini. Masuk akal, katanya dalam hati berkali-kali. Saat kepala jabang bayi mulai terlihat di ujung, senyuman si wanita tua tersungging. Akhirnya anak ini mau keluar juga. Ditariknya selembut mungkin jabang bayi yang masih merah darah itu, dibantu oleh saudara perempuan si ibu. Akhirnya mereka berhasil membuat si kecil tak berdaya itu bernafas untuk pertama kalinya di dunia. Sampai ada keganjilan terjadi. Jabang bayi yang masih merah itu kini dibasuh dengan kain basah. Anehnya, ia tak kunjung menangis. Si wanita tua tiba-tiba merasa gelisah. Ia memandanginya. Ono apa mbok? Tanya si perempuan yang mendapati si dukun bayi itu melihat dirinya terus-menerus. Cakwi ra nangis, katanya sembari mendekati. Perempuan itu bingung. Nangis? Dukun bayi itu mengangguk. Jabang bayi sing tas lahir nang dunyo kudune nangis. Apa ombok? Tanya si perempuan. Saat itulah dukun bayi itu menyadari apa yang sedang terjadi. Ia melihat dengan jelas jabang bayi itu sedang menengok ke sudut ruangan di dalam kamar ini. Sebuah sudut yang tak boleh ia katakan kepada siapapun bila ingin anak ini selamat dari maut. Dengan wajah tegang dan tergopoh-gopoh, dukun bayi itu berteriak, "Ayo, gawin cah kuwi nangis." Si perempuan semakin bingung maksud perkataan si dukun. Digawe nangis ya apa mbok? Gepuken pupune, jiwiten apa wae. Yang penting cah kuwi iso nangis. Si perempuan masih tak mengerti. Ia melakukan apa yang diperintahkan. Namun ia tak tega harus mencubit atau memukul keras pahanya. Hal ini membuat si dukun bayi itu merebut si jabang bayi, menutupi sudut ruangan dengan tubuhnya sembari menutup mata si jabang bayi. Celukon bapake, celukon kabeh, kongkon rene saiki. Perempuan itu lalu pergi. Setelah semua berkumpul, dukun bayi itu mengatakan, "Dayoe nang kene, lakonono perintahku." Wajah seluruh keluarga tampak tegang. Mereka pergi keluar. Tak lama beberapa dari mereka kembali. Ada yang membawa bak berisi air, yang lain membawa daun pisang. Setelah itu, benda itu diletakkan di bawah dipan, tepat di bawah si ibu yang melihat
dengan wajah tak kalah ngeri. Dukun anak itu memeriksa air di dalam bak. Setelah itu ia mengangguk pada semua orang yang ada di sini. Saiki, dukun bayi itu memberikan kode. Dua lelaki berjalan masuk menarik seekor kambing. Di bawahnya si kambing dipaksa mengadah dengan selembar daun pisang yang dibentangkan ke dalam bak mandi yang berisi air. Si bapak langsung menghunus golok, lalu mengiris batang leher kambing sampai darah kental itu keluar. Air bercampur darah dari kambing. Si dukun melihat terus-menerus ke sudut ruangan, sembari mencelupkan jabang bayi mungil, menenggelamkan tubuhnya. Semua orang melihat kejadian itu dengan ekspresi ngeri, sekaligus khawatir. Bahkan si ibu terus berteriak melihat anaknya menggeliat. Nafas si dukun beradu. Di dalam ruangan ini sendiri mendadak menjadi dingin. Gelembung dari jabang bayi terus muncul dari dalam air berwarna merah keruh. Saat si bapak sudah tak sanggup lagi melihat, ia berniat menghentikan si dukun. Namun nampaknya semua prosesi ini sudah selesai ketika jabang bayi mungil itu diangkat dari dalam sana. Semua orang yang ada di dalam ruangan bisa mendengar dengan jelas untuk pertama kalinya tangisan si jabang bayi. Dukun itu lalu menyerahkan bayi kecil itu kepada si bapak. Meskipun begitu, raut dari wajah si dukun masih tampak cemas. Ia memandang anak itu untuk terakhir kalinya sebelum mengatakan kata-kata kepada si bapak. Ayune anakmu, menenek wis gede, anakmu dadi cah sing paling ayu kok kene. Direbutno ambek wong lanang-lanang. Tapi dukun tersebut diam sejenak. Ia kemudian membuka jendela, melihat ke sisi luar. Tapi gak mau menungso. Bangsa lembut yo bakal nyenengi anakmu. Waktu berlalu, bayi mungil itu kini menjadi perempuan dewasa. Dari desa seberang seorang lelaki meminang dirinya. Lewat pernikahan 2 hari 2 malam, si lelaki merasa menjadi orang paling beruntung mendapatkan kembang desa yang paling diinginkan. Tak sedikit yang sebenarnya iri. Lelaki itu begitu bahagia di usia pernikahan yang seumur jagung. Tak sedikit orang yang terus membicarakan mereka. Mulai dari pelet macam apa yang digunakan, sampai bagaimana rasanya malam pertama. Tapi hal itu tak bertahan lama. Saat orang-orang mulai menyadari ada yang tidak beres. Hal ini dimulai dengan tubuh si lelaki yang semakin lama kian kurus. Wajahnya yang dulu ceria, kini tak nampak bahagia. Tak hanya itu, ia sering sakit-sakitan. Wajahnya pucat. Banyak orang yang mulai khawatir menanyakan apa yang terjadi pada dirinya. Namun, si lelaki merasa dirinya baik-baik saja. Rupanya, seiring berjalannya waktu, semua bertambah buruk. Karena pada suatu malam tanpa ada sebab musabab, keesokan paginya lelaki ini meninggal dunia. Bagai petir di siang bolong. Tentu semua orang terkejut dibuatnya. Karena semua berlangsung tiba-tiba.
Rupanya hal ini terus berlangsung setiap kali ada lelaki yang menikahi si perempuan. Sesuatu seperti menjalari keluarga ini, menggerogoti dari sisi yang tak bisa dilihat mata normal. Karena lelaki keempat meninggal dengan menggantung dirinya sendiri tepat di depan rumah. Sejak saat itu, semua orang tahu siapa perempuan ini. Bahu Lawean. Itulah bagaimana orang memanggil dirinya. Atas desakan dari orang tua, perempuan ini mengganti namanya. Namun tetap saja, suami kelima dari si perempuan juga meninggal terlindas kereta api. Kematian seperti mengikuti. Kini tak ada yang mau mendekati, apalagi menikahi. Begitulah perjalanan kisah ini dimulai. Perempuan itu yang dikenal dengan nama Mbak Pini. Ia sebagai ibu angkat seseorang yang bercerita dalam kisah ini. Mbak Pini bertemu dengan pedok mati. Dari jauh terlihat sebuah mobil tua keluaran tahun 97 berjalan mendekat.